Halo guys, balik lagi sama gue Yoshiolo Akisawan dan selamat datang kembali lagi di channel Yoshiolo. Oke guys, welcome back to my channel dan kayaknya nih ya selama mungkin 2 minggu terakhir kayaknya kalian lagi suka banget nih sama konten top 5 gue, yang dimana gue ngedisplay top 5 dari koleksi gue dari setiap kategori-kategori yang memang gue ingin kasih lihat ke kalian. Misalkan kayak kemarin tuh gue ada top 5 hoodie lokal, dan itu ada 2 part malah ya, karena gue ada lumayan banyak hoodie lah. Nah terus juga nanti kemungkinan gue bakal ada varsity, terus juga mungkin ada baju, mungkin ada sepatu gitu kan. Nah sekarang gue lagi mau kasih lihat ke kalian top 5 jaket gue yang unik. Nah yang unik, nah ini menurut gue sih interesting banget ya, karena kan gimana ya, mungkin kalian lihat jaket ya udah jaket itu misalkan kayak antara dia outerwear gitu atau misalkan hoodie gitu kan yang langsung pullover gitulah, yang langsung dimasukin tanpa zipper gitu. Nah gue punya beberapa koleksi jaket yang bisa dibilang unik. Jadi kayak misalkan kalau kalian ngelihat orang pakai jaket ini itu langsung apa ya, neck breaker kali ya bisa dibilang. Kayak misalnya kalian lagi jalan kan, terus kalian lihat ada orang yang pakai ini, kalian langsung nengok gitu. Nah ini salah satu jaket yang bakal gue kasih ke kalian. Ini menurut gue sih gokil-gokil semua sih. Ya, oke. Jadi kita mulai dulu dari yang paling pertama dulu ya. Dari yang paling pertama ini dia. Nah, kalian sudah tahu lah ini apalah ya. Ya, jadi ini adalah jaket dari Toy Story ya. Mungkin kalau kalian pernah nonton Toy Story, adalah sebuah film yang dibuat oleh Disney Pixar, yang dimana menceritakan sebuah koleksi mainan yang hidup gitu ya, dan mereka ada kayak semacam story adventure gitu. Kalian nonton aja. It's one of the best movies ever made menurut gue sih ya, one of the best animated cartoon ever juga, dan menurut gue sih juga salah satu terbaik dari Disney gitu ya. Nah ini kebetulan gue kebetulan beli ini di Disneyland Hong Kong sekitar 8 tahun yang lalu, udah lama banget lah. Ini bukan dari Disneyland Hong Kong, ini dari Disneyland Paris, Prancis ya, gitu. Nah, jadi ini sih menurut gue adalah salah satu jaket yang memang menurut gue unik. Kenapa? Karena ini membuat kalian seperti Buzz Lightyear yang sebenarnya, yang aslinya gitu ya. Walaupun udah lumayan sempit ya, karena ini walaupun ini size large ya, tapi ini size large-nya mungkin kids. Jadi mungkin sekarang gue harusnya pakai size extra large gitu. Tapi ya keren aja sih ya. Karena menurut gue sih, gue belum punya Buzz Lightyear. Nih gue sekalian ambil ya kalian ya. Ini dia. Ini adalah Buzz Lightyear. Ini bukan Buzz Lightyear biasa. Kalian kalau cari ini di Toys Kingdom gak bakal nemu. Ini adalah Buzz Lightyear yang seharusnya gitu ya. Karena yang ini tuh benar-benar memiliki authentication certification-nya gitu, dan ini dibuat oleh Mattel ya. Dan ini Mattel atau Hasbro ini ya, gue lupa nih jujur aja nih. Oh enggak, ini Thinkway ya. Ini karena ini dia adalah signature collection-nya dan memiliki fitur yang benar-benar lengkap banget, sama seperti yang kayak di film. Bahkan kalian tahu kan yang bagian kirinya nih yang bisa dibuka itu juga bisa dibuka di sini gitu ya. Oke, ya ini sedikit lucu-lucu aja lah ya. Oke, jadi Buzz Lightyear ini jaketnya nih kalau nggak salah masih ada tag-nya nih harusnya nih, tapi nggak ada harganya ya. Menurut gue sih kayaknya sih antara ya mungkin 40 euro lah, 40 sampai 60 euro, jadi mungkin bisa dibilang 500 sampai 700 ribu rupiah lah gitu ya. Jadi ini yang kelima ya, Buzz Lightyear. Kita lanjut lagi yang berikutnya. Oke, kita lanjut lagi yang berikutnya. Gua ada jaket, denim jacket lebih tepatnya, dari Hamjinsku. Mungkin kalian lihat di depan, bang ini apa uniknya? Ini cuman kayak jaket warna putih yang di-rip gitu. Apa uniknya? Kalian lihat belakangnya. Gila nggak tuh? Merdeka anjir. Ini jujur adalah salah satu jaket denim yang gue suka banget, dan kebetulan gue pakai ini di Jacklot kemarin ya. Kebetulan gue kan ada vlog tuh ya di Jacklot, dan itu gue pakai ini. Dan beberapa dari kalian kayak nanyain kayak, bang itu jaket apa? Ini adalah jaket dari Hamjinsku ya, Denim It Up. Kita coba buka dulu aja. Menurut gue sih ini adalah jaket yang bisa dibilang sih memiliki karakter yang sangat kuat ya. Maksudnya bener-bener kalau kalian lihat dari desainnya aja tuh udah bener-bener rame banget ya. Karena kan di bagian depannya tuh kayak nggak ada apa-apa, tapi di bagian belakangnya gila, merdeka anjir. Ini gue pakai size large, dan kebetulan ini gue dikasih sama ownernya, dan kebetulan ownernya ini gue udah kenal dia dari tahun 2000
2018 sih, udah lumayan lama juga lah. Dan Vincent itu adalah salah satu owner yang memang selalu ngikutin event-event di Jakarta ya, maksudnya di USS dia ikut, Jakarta Sneaker Day dia juga ikut, bahkan di event-event yang rada-rada kecil pun yang memang nggak terlalu dikenal banyak orang pun dia juga ikut gitu. Jadi online presence, offline presence menurut gue sih penting ya untuk sebuah brand untuk bisa penetrasi market juga, dan selain itu juga bisa get along with the community juga, bisa saling kenal-kenalan sama satu brand satu sama lain gitu ya. Dan ya menurut gue sih ini juga gokil ya. Dan ini harganya juga nggak terlalu mahal ya, maksudnya ini kalau nggak salah sih di bawah 500 ya, kayak 400-500 ribuan pas gitu ya. Tapi again ini karena gue dikasih, jadi gue nggak tahu harga pasnya berapa gitu ya. Tapi again thank you banget ya buat Vincent dari Denim It Up Ham Jeansku untuk udah ngasih gue jaket ini. Ini menurut gue sih ada satu jaket yang menurut gue sih benar-benar mencerminkan bahwa brand lokal itu bisa segokil ini gitu ya, dengan desain yang merdeka tadi itu. Ya oke. Anyway lanjut lagi ke yang nomor 3. Oke, lanjut lagi ke yang nomor 3. Nah ini juga menurut gue jaket yang super unik juga. Ini buatan brand lokal juga. Ini adalah El Famous. Anjir, masih ada yang ingat nggak El Famous nih? Gue dulu pernah nge-review ini sebenarnya sekali ya dulu ya, tahun 2019 kalau nggak salah ya, 2019 pas zaman sepatu petir tuh. Nah ini gue waktu itu kebetulan bisa beli ya El Famous ini dari salah satu reseller. Jadi El Famous ini kebetulan dia adalah brand, bisa dibilang sih kayak sepatu ya, lebih fokusnya kan ada El Famous Co itu, El Famous Kicks itu, dan juga ada jaketnya ini. Nah mungkin kalau kalian lihat dari desainnya ya kalian sudah tahu lah, ini adalah bisa dibilang sih terinspirasi ya dari Bape Shark hoodie ya. Kalau kalian nggak tahu Bape Shark itu Bape itu apa? Bape adalah brand Jepang yang dimana mereka memiliki salah satu hoodie terkenalnya, yaitu adalah hoodie yang membentuk seperti hiu, ikan hiu gitu ya. Tapi kalau misalkan Bape kan dia bordir ya. Nah kalau ini dia sablon gitu, ini sablon lalu dijahit gitu loh. Jadi ini kayak bukan bordir gitu. Gue juga inilah maksudnya gue ngertiin bahwa memang pasti kan mahal ya kalau misalkan border ya, dan ini kan memang harganya nggak terlalu mahal gitu, nggak sampai 3 juta kayak Bape gitu. Ini harganya cuma 300 ribu kalau nggak salah waktu itu gue beli. Dan ini memang dia ngikutin desain yang dimana kayak ada Bape, namanya Bape Double Shark hoodie, jadi itu dia hoodie-nya itu 2 gitu, jadi nggak cuma 1 gitu. Dan ini yang dilakukan oleh El Famous, jadi dia kayak ada 2 hoodie gitu. Ini keren banget sih sebenarnya sih, maksudnya kreatif banget gitu. Cuma memang pada saat itu rada dikecam dikit lah sama pihak-pihak hypebeast yang memang mencintai brand Bape ya, terutama gue sebenarnya sih. Gue dulu juga rada apa ya, maksudnya kayak aduh kayak nggak ada desain lain aja gitu. Tapi in the end menurut gue sih ya namanya juga brand lokal masih mencari jati diri, atau misalkan kayak lagi bereksperimen ya nggak ada salahnya juga menurut gue sih ya, selama nggak menjiplak total lah gitu. Ya jadi kayak dimasukin, nah terus satu lagi nih, nah gitu, jadi kayak double gitu loh. Jadi menurut gue sih ini salah satu kreasi brand lokal yang menurut gue unik juga ya, memiliki karakter banget gitu, banget ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai ini di publik sih pasti kalian diliatin banget sih. Gitu. Ini harganya berapa ya? Masih ada harganya kah? Oh, ini masih ada harganya. Harganya Rp400.000. Gue nggak tahu kalian bisa lihat atau enggak, tapi harganya Rp400.000. Menurut gue sih memang pada saat itu kan karena gue beli dari reseller ya, bukan dari orangnya langsung kalau saya, jadi makanya gue beli dengan harga segitu. Apa gue beli di toko ya? Aduh gue lupa banget sih, udah 4 tahun yang lalu lah. 3 tahun menuju 4 tahun yang lalu. Anyway, menurut gue sih ini adalah salah satu jaket yang bisa dibilang sih memang berkarakter juga ya, dan memang kan dia ada kemonya sendiri ya. Ini ada kemo warna oranye, ada kemo warna biru gitu. Ya, unik sih bisa dibilang sih. Ya, anyway, ini untuk nomor 3. Kita lanjut lagi ke nomor 2. Oke, nomor 2 ini kalian nggak mungkin nggak tahu. Kalian nggak mungkin nggak tahu. Gue yakin 200% kalian semua pasti tahu. Mungkin tadi kayak kalian kayak ngeliat kayak ada Ham Jeansku, mungkin kalian masih ada yang belum tahu. Misalkan kalian lihat yang El Famous, mungkin kalian masih ada yang belum tahu. Atau misalkan Buzz Lightyear, mungkin kalian ada yang nggak nonton Toy Story. Tapi kalau ini ya, yang setelah ini 100% gue jamin pasti kalian tahu. Ini adalah jaket Gojek yang terbaru. Gokil nggak tuh? Jadi mungkin kalau kalian nggak tahu kenapa gue bilang terbaru, karena jaket Gojek itu memang kan sebenarnya ada 2 versi, ya kan? Bukan 2 versi, maksudnya
Dulu kan pas pertama kali logonya masih belum berubah ya, belum pakai logo yang soft ini, dia kan masih pakai logo yang orang lagi naik motor terus ada gambar wifi di atasnya gitu. Nah ini kan udah pakai yang baru nih. Nah ini jujur gue nggak tahu apakah ini asli atau tidak. Ya jadi ini bagian depannya, ya ada bendera Indonesianya, bagian samping juga ada logo soft. Ini juga bagian belakang tuh ada logo Gojeknya juga. Dia ada kayak kantong juga di bagian sini. Ada kantong juga di bagian sini. Jadi ini bahannya bisa dibilang kayak water repellent ya. Gue nggak tahu apakah ini waterproof, tapi yang jelas sih sudah pasti water repellent ya. Water repellent itu kayak water resistant lah. Jadi dia nggak sepenuhnya waterproof, tapi kemungkinan besar ini waterproof juga ya. Dan di bagian dalam ini dia ada jaring-jaringnya ya. Ada kayak breathable materialnya gitu. Menurut gue sih memang biar nggak panas juga makainya gitu kan. Jadi biar udara keluar masuknya lebih gampang. Selain itu juga di bagian sini dia ada strap untuk tangan biar kalian bisa, misalkan kalian pengen bener-bener terhindar dari dingin gitu kan, makanya strap tangannya bisa dikencengin sesuai dengan pergelangan tangan kalian ya. Dan dia juga materialnya juga ada 3M ya, jadi kalau misalkan kalian nge-flash gitu dia bakal nyala gitu ya. Jadi di saat misalkan kalian lagi ada di belakang mobil, kalian misalkan nyalain dim light, itu bisa kelihatan jaketnya tuh ada flashnya, ada reflektifnya gitu ya. Dan juga ini bisa di-adjust sesuai dengan size kalian ya. Bisa kalian kayak adjust, bisa kalian kencengin juga. Ya overall sih memang kenapa gue beli ini sebenarnya bukan karena gue kayak buat lucu-lucuan aja, enggak sih, sebenarnya bukan karena itu. Karena memang Gojek itu adalah bagian dari hidup gue. Ini gue nggak bohong ya, maksudnya kalian misalkan kalau emang nonton gue dari lama, kalian pasti tahu lah Gojek itu udah menjadi sebuah hal yang sangat penting di hidup gue gitu. Kalau misalnya gue nggak ada Gojek, gue nggak bisa makan. Kalau misalnya gue nggak ada Gojek, gue nggak bisa pergi. Gitu sejujurnya, karena kadang-kadang di saat gue lagi males banget gitu untuk keluar, ya pasti gue Gojek gitu kan. Gue pasti go ride, gue pasti go car gitu. Dan kalau misalkan gue lagi mau makan ya gue pasti go food. Ditambah lagi kalau misalkan gue sering-sering order kan gue dapet poin, gue dapet treasure, gue dapet voucher diskon gitu. Selain itu gue juga kirim-kirim barang juga pasti pakai GoSend gitu. Gue bahkan beli tiket juga pakai GoTix juga gitu. Dan ada saatnya dulu kan memang ada GoMessage, itu gue juga pakai GoMessage pas dulu masih ada GoLive gitu ya. Dan ya ini bener-bener gak endorse sama sekali. Gue bener-bener memang secinta itu sama Gojek, memang karena gue sudah secara pribadi nge-rely ke Gojek gitu ya. Maksudnya mengandalkan Gojek untuk untuk memenuhi kebutuhan gue sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak gue beli perlengkapan mandi GoMart. Gue beli barang yang gak ada di GoFood, gak ada di GoMart gitu, kayak warung gitu, GoShop. Jadi benar-benar semuanya ya sesuai dengan tagline-nya, an app for every need gitu kan. Nah jadi ya ini overall sih secara fitting sih udah kekecilan dikit ya. Mungkin gue harus pakai size XL kayaknya nih bagian pergelangan tangan. Badannya sih oke, badannya masih kegedean. Tapi bagian tangannya kayak udah yang bener ngatong banget lah gitu. Tapi overall sih ini jaketnya lightweight banget ya, breathable banget. Tentunya juga menurut gue sih water resistant ya. Kalau misalnya kena air nggak langsung meresap. Selain itu juga utility-nya, secara utility juga ini bisa di sizingnya bisa kalian otak-atik gitu ya. Zipper juga oke. Untuk bagian kantong juga banyak gitu ya. Di bagian sini ada, di bagian dalam ada nggak? Bagian dalam nggak ada. Tapi di bagian bawah sini ada nih, bisa kalian taruh apa gitu. Di bagian sini juga bisa. Overall sih oke sih, ini gokil. Ya, ini untuk yang kedua. Oke, kita lanjut lagi yang berikutnya. Oke, nah yang terakhir ini mungkin bisa dibilang sih bukan jaket. Ini adalah jaket Supreme. Ya, ini kebetulan adalah, kalau kalian tahu kayak boxing robe gitu ya. Jadi saat kalian misalkan mau boxing gitu, kalau misalnya kalian lihat Floyd Mayweather atau misalkan Conor McGregor atau misalkan Tyson Fury. Ya, Tyson Fury, Mike Tyson gitu-gitu ya. Dan boxer lainnya gitu. Mereka kan kalau misalkan masuk ke arena itu pasti pakai boxing robe ini. Nah, ini kebetulan dia adalah kolaborasi antara Supreme dan juga Everlast. Jadi kalau kalian nggak tahu Everlast itu dia adalah brand yang berfokus kepada sportswear. Terlebihnya sih memang gue lihat-lihat sih banyaknya lebih di fighting sportswear yang fighting gitu ya, kayak misalkan kayak MMA atau boxing gitu. Dan ini harganya itu berapa nih? Harganya udah dicoret kebetulan. Ini gue kebetulan beli sama teman gue ya. Dan ini belinya di Supreme yang di Inggris, makanya
Kalau kalian lihat tagnya ini, dia tagnya tag pound sterling ya. Untuk bagian harganya tuh mungkin udah nggak bisa kelihatan ya karena udah dihapus sama dia. Tapi ini gue beli waktu itu 5 juta pas sama dia. Ya, ini jadi adalah jaketnya nih. Jadi dia bagian belakangnya sih gokil banget. Jadi bagian sini ada tulisan Everlast juga. Nah, di bagian sini kalian bisa baca nih. Ini ada tulisan bentar, kelihatan nggak ya? Nih, ada tulisan World Famous di bagian situ tuh. Nah, di bagian belakangnya lebih gokil lagi sebenarnya. Ini kebetulan karena belum gue buka sih ya. Nah, sip. Jadi makanya begini. Nah, tuh, gokil nggak tuh? Nah, ini gue nggak tahu ya bisa kelihatan atau nggak. Tapi di bagian belakangnya ini kayak ada tulisan Supreme ya, gitu. Tulisan Supreme ke bawah gitu. Gokil banget ya. Anjir, pokoknya ini sih adalah salah satu purchase gue yang paling aneh sebenarnya sih ya, karena ini nggak pernah gue pakai keluar juga. Di saat mungkin kalau event kali ya, kalau event tuh kalau misalnya gue lagi pengen bener-bener kelihatan kayak wow banget, mungkin gue pakai ini. Karena pernah gue pakai yang warna merah. Jadi gue ada 2, ada yang leopard, ada satu lagi warna merah tuh lagi gue pajang. Cuma gue malas ngambil karena itu dilipet ya. Jadi ada 2 versi, ada warna merah, ada yang warna ini gitu. Ada warna hitam juga nggak ya? Gue lupa, tapi yang jelas sih warna ini leopard ini adalah salah satu yang paling rare sih, karena memang dia kan ya kayak leopard gini ya, anjing siapa sih yang punya gitu. Mungkin sepatu leopard kali ya. Ya, anyway guys, ya itu adalah top 5 koleksi jaket gue yang bisa dibilang unik ya. Bisa dibilang ada yang aneh juga, kayak ini aneh gitu kan, tapi menurut gue sih unik aja ya, karena kalian nggak mungkin lihat jaket-jaket ini tuh di daily life kalian lah gitu, jarang gitu. Ya, anyway guys, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel Yosholo. And I'll see you guys in the next one. Goodbye.